Sesaat lagi Anda akan menyaksikan presentasi kategori 5R dari tim PT Semen Padang yang dipersembahkan oleh Home Pimpa, CCF Silo, mari terapkan 5R. CCF Silo, mari terapkan 5R. CCF Silo, lancar tidak fluktuatif, bersirapi alat oke, serta inovatif. CCF Silo, mari terapkan 5R. Perkenalkan Bapak Ibu, aku CCF Silo. Hari ini aku mau jalan-jalan ke salah satu pabrik semen pertama di Asia Tenggara, yaitu PT Semen Padang. Yuk kita intip bagaimana sih penerapan 5R SGA CF Silo di pabrik Indarong 6 PT Semen Padang. Oke, let's go. Wow, ternyata pabrik Indarong 6 telah menerapkan 5R di setiap area kerjanya. Yang seperti tabung besar itu apa ya? Oh, ternyata itu CF Silo. Hihihi. Bapak dan Ibu, SGA CF Silo yang kece badai ini adalah peserta dalam Lomba Semen Indonesia Group Innovation Award tahun 2020 dengan judul Penerapan 5R di ekstraksi CF Silo Indarong 6 sehingga penarikan lancar, tidak fluktuatif, bersih dan rapi untuk peralatan dan area serta inovatif. Mari kita intip apa saja yang mereka lakukan. Yuk, kita kemon. Apakah Bapak dan Ibu sudah pada tahu bahwa CF Silo memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembakaran di kilen? Yuk kita lihat penjelasannya sebagai berikut. CF Silo merupakan tempat terjadinya homogenisasi komposisi kimia romix sebelum dibakar. Dengan mengatur bukaan oleh sektor ekstraksi secara bergantian, sehingga didapatkan standar deviasi LSF kiln feed yang rendah. Apabila standar deviasi kecil dari 1, maka dapat menghemat dalam penggunaan bahan bakar di kilen. Jadi, Bapak Ibu sudah pada tahu kan kalau pentingnya kinerja CF Silo ini harus bekerja dengan baik? Metode yang dilakukan dalam penerapan 5R di SGA CF Silo adalah metode PDCA. PDCA merupakan kepanjangan dari Plan, Do, Check, dan Action. Pada Plan, kita melakukan identifikasi masalah area seperti gambar di atas. Adapun identifikasi masalah area adalah sebagai berikut. Yang pertama, area kotor dan tidak rapi. Kedua, packing check hole air sled rusak. Ketiga, kompensator air sled robek. Keempat, banyaknya debu fugitif. Kemudian yang kelima adalah pembacaan feeding kilen yang fluktuatif. Selanjutnya, dari semua masalah area tersebut, kita akan tetapkan skala prioritas dalam penyelesaiannya yang selanjutnya dibuatkan diagram Pareto. Hai Pak Suroso. Hai Silo. Sedang apa Pak Suroso? Kayaknya sibuk banget. Iya nih, kita lagi gembang-gembul semingguan setiap hari Rabu untuk penerapan 5R di area kerja. Wah, mantap Pak. Silo boleh ikut nggak Pak? Boleh dong, tapi ingat ya harus mematuhi protokol keselamatan kerja dan protokol kesehatan, serta Silo harus menggunakan APD yang lengkap dan juga gunakan masker. Wah, harus taat prosedur ya Pak. Siap Pak Suroso. Hihihi. Bapak dan Ibu, yuk kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan Do.
Pada tahapan DU ini, kita melakukan inventarisasi barang dengan melakukan pemilihan barang, menetapkan pengelolaan, dan tata letak barang terhadap barang yang dibutuhkan atau terpakai dengan barang yang tidak dibutuhkan. Serta kita membuatkan denah tata letak barang dan peralatan di area CF Silo. Setelah dilakukan pemilihan barang, kemudian melakukan identifikasi penyebab masalah dengan cara menemukan temuan penyebab masalah serta merencanakan jadwal periode rencana perbaikan. Periode temuan penyebab masalah pada bulan September sampai dengan Oktober 2019. Dan periode rencana perbaikan dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2019. Setelah dilakukan perbaikan, maka telah terjadi perubahan yang signifikan di area CF Silo. Yang pertama, semulanya area kerja kotor dan tidak rapi akibat adanya kebocoran. Sekarang, area kerja menjadi lebih bersih dan rapi karena sumber penyebab kebocoran telah diatasi. Yang kedua, kompensator air slide awalnya robek, sekarang tidak ada lagi kebocoran di kompensator. Ketiga, semulanya banyak debu fugitif di sekitar area JPF, sekarang debu fugitifnya sudah hilang karena JPF-nya maintenance secara periodik. Keempat, awalnya pembacaan feeding kiln fluktuatif, sekarang antara set point dengan aktual untuk feeding kiln sudah diatasi. Wah, ternyata penerapan 5R ini sangat bermanfaat ya. Si bapak-bapak kece tadi kemana ya? Silo lagi asik lihat-lihat peralatan, tapi sekarang tidak tahu di mana. Apa Silo tersesat ya? Tolong, lontong. Silo tersesat. Hai Silo, kamu lagi ngapain di sini? Alhamdulillah, untung bertemu Pak Jufri. Pak, Silo tersesat Pak. Oh, jangan khawatir Silo. Di setiap area kerja SGA CF Silo sudah dibuatkan peta area kerja dan peta area peralatan. Jadi, Silo tak perlu khawatir tersesat. Tinggal ikuti petunjuk dari peta saja. Begitu ya Pak. Jadi Silo tinggal ikuti peta saja ya Pak, biar tahu pintu keluar area kerjanya ya Pak. Iya Silo, lain kali hati-hati ya. Iya Pak, terima kasih Pak Jupri. Yuk kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu cek. Di tahapan cek, dilakukan pembuatan jadwal periodik pengecekan area. Kemudian, menganalisis hasil temuan. Kemudian dilakukan rencana tindak lanjut terhadap temuan serta pemasangan visual control dengan membuat rambu-rambu kontrol di setiap titik vital area kerja. Visual control ini yang diterapkan berupa rambu-rambu keselamatan kerja seperti alat pelindung diri atau APD yang digunakan selama di CF Silo, rambu penunjuk, jalur evakuasi, dan lain-lain. Bapak Ibu, penerapan 5R memberikan dampak yang positif. Di antaranya, yang pertama, material ekstraksi CF Silo lancar, ditandai dengan tren penarikan yang stabil. Kedua, terjadi penurunan standar deviasi LSF kiln feed dan peningkatan blending effect. Ketiga,
area CF silo menjadi bersih. Keempat, area CF silo menjadi rapi. Kelima, peralatan oke, di mana CF silo masih bisa bekerja di level minimum, yang sebelumnya di level 27%, sekarang di 23%, masih bisa bekerja secara optimal. Dan kalau dirupiahkan, benefitnya sekitar 217 juta. Keenam, yaitu inovatif, di mana ada beberapa inovasi di CF silo, antara lain penggantian seal butterfly valve dari rubber seal menjadi mill steel, dan seal aktuator dari ban bekas dump truck atau loader, di mana inovasi ini dalam proses paten di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah action. Pada tahapan action, dilakukan pembuatan standar baru, seperti instruksi kerja pemeliharaan peralatan ekstraksi CF silo, dan selanjutnya membuat standar untuk masing-masing peralatan dengan metode CILT, yaitu cleaning, inspection, lubricating, and tightening, yang ada di setiap peralatan di CF silo seperti gambar berikut. Setelah implementasi 5R yang berkelanjutan, tim SGA CF silo memperoleh berbagai penghargaan dari PT Semen Padang, antara lain pada ajang TPM Award tahun 2020 selalu menjadi yang terbaik dari seluruh SGA yang ada di Semen Padang. Selanjutnya, koordinator SGA terbaik serta organik terbaik dalam ajang TPM Award tahun 2020. Wow, banyak banget penghargaannya ya. SGA CF silo merupakan salah satu SGA yang berhasil menerapkan aktivitas 5R di area kerjanya dan bisa menjadi contoh dan teladan bagi SGA lainnya. Dengan melakukan aktivitas 5R secara konsisten, SGA CF silo berhasil merubah area kerjanya menjadi lebih bersih, lebih nyaman, lebih rapi, dan yang penting adalah operasional CF silo menjadi lebih lancar. Selamat atas terpilihnya SGA CF silo Indonesia 6 menjadi satu dari dua wakil dari Semen Padang menuju Semen Indonesia Group Innovation Award. Harapan saya semoga kegiatan 5R di CF silo dapat berjalan secara konsisten dan nantinya 5R di SGA ini sudah menjadi budaya. Selamat bertanding dan mudah-mudahan dapat menjadi yang terbaik atau menjadi champion. Sebelum silo tutup, silo akan membacakan pantun. Hihihihi. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, oleh-olehnya beli rendang. Jika tersenyum lihat presentasi kami, semoga si CF silo jadi pemenang. Hihihihi. Oke, sekian dulu perjumpaan kita di segmen kali ini Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.